Sejak difungsikan menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien COVID-19 pada 23 Maret lalu, rumah sakit ini menjadi begitu penting. Diperkirakan, rumah sakit darurat ini mampu menampung pasien hingga 3.000 orang. Kawasan Wisma Atlet Kemayoran terdiri dari 7 tower yang terbagi dalam 3 zona, yakni zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Zona hijau terletak di Tower 1 yang berfungsi sebagai pusat kendali tim gugus tugas penanganan COVID-19. Zona kuning terdiri dari Tower 2 dan 3 diperuntukkan sebagai ruang penginapan bagi dokter, para medis, relawan, serta menampung bantuan donasi dari masyarakat. Sementara Tower 4 hingga 7 masuk ke dalam zona merah yang difungsikan sebagai ruang perawatan dan ruang rawat inap pasien COVID-19. Rohmat, perawat asal Solo, Jawa Tengah, juga berbagi cerita melalui video yang ia rekam pada saat sedang bertugas di lantai 24. Mulai dari kondisi ruang perawatan pasien positif COVID-19 hingga ruang tenaga medis yang mengontrol keadaan pasien. Pemirsa Insight Medical Briefing, saya akan memperlihatkan kondisi ruang perawatan ini untuk memantau pasien kita. Selamat malam. Perhatian. Semangat semuanya. Semangat. Semangat, semoga cepat sembuh ya Pak. Amin. Apa kalian waktu itu terpanggil? Karena kita kan petugas medis. Tugas kita untuk menolong sama lah gitu. Momentum kita lah berbakti kepada Ibu Pertiwi. Sebelum memasuki zona merah di Tower 4, para tenaga medis wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap. Pada waktu pergantian shift kerja, ruangan ini ramai dipenuhi para tenaga medis dan non-medis lain yang akan bertugas di zona merah untuk mengambil dan memakai APD dan kelengkapannya. Setelah semua siap, koordinator akan menempatkan mereka ke seluruh ruang perawatan di Tower 7. Insight menemui para relawan. Ternyata para relawan ini tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Wilayah ruang pengambilan APD di Tower 4 ini masih termasuk ke dalam zona kuning. Ini artinya masih dapat kami akses, walaupun tanpa menggunakan APD lengkap. Jauh-jauh ke sini apa motivasinya? Jauh saya ingin berjihad di jalan Allah, ingin menjadi bagian dari tim medis, dari manusia-manusia hebat yang merawat pasien COVID yang ada di dalam sana. Walaupun di luar sana stigmanya bahwa di sini itu bahaya, di sini itu sama juga dengan mengantarkan maut, tapi itu nggak mengurangin tekad saya dan semangat saya untuk berjuang bersama mereka yang hebat. Yang menjadi motivasi juga itu almarhum ayah saya yang memang ingin sekali saya menjadi perawat. Jadi ini semua saya, jika ini mendapatkan pahala dari Allah, saya sedekahkan semua ini untuk kedua orang tua dan khususnya ayah saya. Tidak jauh dari lokasi ruang ganti APD, Insight juga melihat tim dekontaminasi yang berada di akses pintu keluar zona merah. Para tenaga medis atau siapapun yang baru saja melaksanakan tugas mereka di zona merah dan mengenakan APD, mereka diharuskan melalui sejumlah prosedur. Nah, APD itu memang hanya untuk sekali pakai. Oleh karena itu, setelah dilepas nanti akan dikumpulkan kemudian dibakar. Begitu pula dengan sepatu boots yang ada di sana, itu terlihat sepatu boots itu kemudian akan dikumpulkan dan akan disterilkan dengan menggunakan cairan yang sudah disesuaikan dengan standar kesehatan. Peliputan diizinkan sampai tempat saya berdiri saat ini yang sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan di zona merah ini. Bertugas dan bekerja di wilayah operasi yang terpapar virus mematikan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang bertugas di garda terdepan penanganan COVID-19. Lewat komunikasi video Zoom, salah seorang petugas, Debrina Dewi, mengungkapkan pengalamannya pada saat bertugas menangani pasien positif COVID-19 di Wisma Atlet. Tantangan selama berjuang dalam penanganan COVID-19 ini apa di sana, Dok? Untuk menekan kurva, itu yang nomor satu adalah menekan penyebaran, ya kan? Dan untuk menekan penyebaran,
itu yang paling, dari penelitian juga yang paling efektif bukan vitamin C, bukan jemur-jemur atau apapun itu, tapi dari social distancing gitu loh. Yang saya takutin itu masyarakat beneran nggak nih stay home gitu. Itu ada PSBB beneran nggak nih, masyarakat patut apa nggak nih sama aturan PSBB itu. Itu yang bikin saya cemas. Begitu juga Dr. Muhammad Arifin, Komandan Kesehatan Lapangan RSD Wisma Atlet. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk menyapa keluarga melalui sambungan video call. Cara ini diyakini mampu mengurangi rasa penat setelah seharian bertugas. Assalamualaikum. Ya. Halo adik. Halo. Ya. Udah belajar belum? Adik? Udah belajar? Udah sholat? Udah ngaji? Udah ngaji belum? Abangnya mana abangnya? Abangnya mana? Waalaikumsalam. Gimana bang? Udah belajar? Tadi ulangannya bisa nggak? Ulangannya bisa nggak? Ulangannya dari rumah ya sekarang ya? Warga atau mungkin yang di pasar itu mungkin merasa kaget gitu. Nggak nyangka bahwa TNI itu bisa masak.